Halo Pak, selamat sore, selamat pagi, selamat malam, terserah. Kembali lagi di Mugi Pajeng. Kita sekarang ada Citizen Chronograph kaliber 8110 dengan sebutan atau nickname Speedy. Nah ini unik ya, ini Speedy-nya yang sekarang ini unik nih. Uniknya kenapa? Itu aslinya kan ada dua varian, putih dan hitam. Nah sekarang saya dapat itu varian panda. Apakah varian panda ini memang dirilis oleh Citizen? Mari kita lihat. Sebagai sejarah Citizen ini, pertama kali Citizen merilis automatic chronograph itu tahun 1972. Nah, mereka merilis itu adalah sebagai jawaban atas tantangan pasar terhadap sebuah arloji automatic chronograph pada zaman itu kan 1969 Seiko pertama kali merilis kaliber 6139 automatic chronograph yang cukup canggih pada zaman itu ya, pakai sistem vertical clutch dan column wheel. Itu kombinasi yang pada zaman itu memang paling top lah istilahnya gitu ya. Nah terus setelah 3 tahun daripada itu, pada tahun 1972 Citizen baru masuk ke pasar itu automatic chronograph. Pada tahun 70-an sih memang Seiko udah mengeluarkan beberapa kaliber automatic chronograph. Itu ada 6139, 6138, 70 kaliber 70XX yang ada beberapa varian, itu ada 7015, 7016, 7017 dan 7018. Ini movement 70XX dari Seiko ini merupakan movement flyback kepunyaan Seiko. Lalu Citizen menggunakan teknologi flyback yang nggak tahu mirip apa atau enggak, tapi ini kaliber 8110 ini merupakan kaliber automatic chronograph dengan fitur flyback. Apakah itu flyback? Flyback itu chronograph kalau di running seperti ini nanti dia akan bisa ketika di reset dia tidak perlu menghentikan chronograph terlebih dahulu. Jadi dia bisa di stop ketika chronograph-nya berjalan. Enggak di stop ya, dia bisa di reset ketika chronograph-nya berjalan. Pada 1972 itu Citizen, pada era tahun 60-an Citizen mempunyai line up chronograph ya, yaitu manual winding. Itu biasanya yang kita bisa kenal dengan record master. Nah itu Citizen yang ini ya, manual winding. Nah pada 1972 Citizen mengeluarkan chronograph automatic dengan fitur flyback seperti ini. Kaliber 8110 ini menggunakan teknologi automatic chronograph versi Citizen ya. Jadi dia menggunakan semacam peredam kejut atau shock absorber pada sistemnya. Jadi ketika di reset dia tidak gampang rusak istilahnya gitu. Saat itu Citizen mengeluarkan dua tipe chronograph kaliber 8110 dengan satu mata, chronograph satu mata, atau dengan minute counter mirip dengan Seiko 6139. Lalu ada kaliber 8110 dengan dua mata seperti ini, terdiri dari hour counter dan minute counter. Kalau 8100 itu hanya minute counter. Sepanjang pengetahuan saya, Citizen chronograph 8110 ini ada 8 tipe. 8 tipe apa aja? Itu ada bullhead, lalu ada Speedy yang ini, bullhead heksagonal, lalu ada yang TV, lalu ada yang bentuk rally, lalu yang biasa, case biasa, lalu ada yang kotak, lalu ada Walter Wolf. Nah itu 8. Nah salah satu varian yang populer itu selain daripada bullhead heksagonal yaitu yang Citizen Speedy ini. Kenapa dinamakan Speedy? Karena dia bentuknya, desainnya mirip dengan Omega Speedmaster ya, Omega Speedmaster itu satu Omega Speedmaster lah ya. Itu ada yang tipenya persis kayak gini nih. Kalau nggak salah namanya nickname-nya Albino. Ya, kalau diamati sebenarnya ada beberapa desain poin itu yang bentuknya mirip dengan Omega Speedmaster. Nah kalau dilihat ini tulisan yang ini tuh mirip banget sama Omega Speedmaster. Lalu yang ini enggak ya, yang ini agak beda. Terus dia indeksnya menggunakan angka 5, 10, 20, bla 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 bla. Itu untuk menunjukkan menit.
aslinya kalau di katalog ini rantainya tidak seperti ini menggunakan edge link dan ini folded, rantai folded. Sebenarnya kan aslinya kalau Citizen juga pastinya line up ini pakai solid link, tapi ini pakai nah, ini ada lambang Citizennya. Kode chronograph ini adalah 67-9319. Knopnya dalam lambang Citizennya. Nah ini bezelnya ini yang salah satu poin yang mirip Omega Speedmaster ya, dia pakai bezel hitam dan tulisannya tachymeter. Memang sebenarnya desain tachymeter sih umum ya, nggak jarang, maksudnya banyak lah yang pakai tachymeter, tapi bentuknya itu mirip gitu loh. Saya membeli ini dari buah situs di Jepang. Saya ketika itu membaca penjualnya cukup jujur, jualannya apa adanya. Jadi saya melihat ini kok agak aneh, ini nggak ada varian nih, yang Citizen seperti ini tuh nggak ada variannya nih, adanya cuma plat hitam dan putih. Jadi itunya tuh putih gitu loh, putih semua, nggak hitam putih kayak gini. Nah ini tuh sebenarnya nggak ada ya varian kayak gini nih. Ini aslinya itu hanya hitam dan putih. Jadi subdial ini nggak ada yang hitam. Ini aslinya harusnya putih. Cuman ini saya pas lihat ini kok warnanya hitam gitu loh. Kok bisa gitu? Kenapa dia warnanya hitam? Saya lihat deskripsi di penjualnya, dialnya katanya repaint. Tapi saya amati lagi, kok bagus banget. Maksudnya to be true gitu loh. Plat yang kayak gini nih. Ini kalau nanti saya ini ya cantumkan fotonya ya, foto zoom innya ya. Ini indeksnya bagus banget, sangat profesional. Kalau misalnya ini benar-benar repaint gitu ya. Saya juga sebenarnya saya beberapa kali dapat yang speedy seperti ini, tapi baru kali ini yang nemu yang repaint atau yang istilahnya apa ya, kalau bisa dibilang mungkin aftermarket, tapi ini bagus banget sih. Ini detail-detailnya. Jadi ini tulisannya Citizen Automatic Chronograph Automatic 23 Jewel. Lalu indeksnya itu ini benar-benar bagus sih. Tapi memang kalau saya amati lagi ini ada bedanya ya. Jadi bedanya di indeks 12, 6, lalu 3 itu harusnya ada titik lum, tapi ini nggak ada. Terus kalau dilihat lagi, oh ya ini oke lah. Mungkin benar-benar apa ya istilahnya oke lah ini repaint. Tapi kalau kita lihat lagi kok saya jadi ragu-ragu gitu repaintnya. Sekarang kalau kita lihat mungkin ininya aja kali, subdialnya. Ya mungkin subdialnya aja sih. Jadi tapi ini subdialnya juga tulisannya bagus banget ya. Jadi kan di sini kan bisa dilihat kan, nih angkanya itu jelas, ini angkanya jelas, ini angkanya jelas, 30, 20, 10, dan hasilnya juga nggak kaleng-kaleng gitu loh, bagus. Tapi kalau tak amati ini nih, ada di indeks subdial yang bawah nih, indeksnya tuh dia posisinya agak miring, jadi dia cenderung geser ke atas gitu. Dan juga ini kalau saya lihat lagi kombinasi jarumnya itu seharusnya punya plat yang hitam loh. Kenapa kok punya plat yang hitam? Di kombinasi huruf indeks jarum ini kan jarumnya hitam dan cat putih, lalu di subdialnya ini jarumnya putih. Nah itu kemungkinan ini punya si hitam gitu loh, kemungkinan ini dialnya aslinya hitam. Lalu kebetulan saya punya satu lagi nih yang plat hitam, tapi memang ini bahan ya, ini bahan dan belum jadi, jarumnya juga gantian. Nah, ini saya punya yang hitam nih. Kalau dilihat kan, ini kalau menurut saya dialnya asli sih, dan memang di subdial dia ada semacam dekok gitu kan. Tapi yang putih itu bagus banget. Ya sebenarnya pastilah ada bedanya ya, tapi nanti kita coba bandingin. Ini mungkin saya bongkar. Ini saya kepikiran sebenarnya apa plat yang hitam ini saya ganti ke yang putih gitu. Tapi nggak tahu sih. Aku senang banget nih. Saya senang banget Citizen dengan dial pada kayak gini nih. Ini kayak Seiko Baby Panda, tau nggak sih? Bentuknya mirip banget. Tapi Baby Panda kan harganya gila-gilaan. Dia harganya bisa sampai 30 juta. Wow. Kalau ini Citizen ini ya jauh lah lebih terjangkau. Kalau saya lihat sih memang dia di repaint ya, memang pada kesimpulannya memang platnya repaint, tapi di repaint secara profesional. Saya kurang tahu itu negara mana yang repaint, tapi kira-kira luar negeri lah, mungkin Hong Kong, Amerika ada perusahaan Hong Kong ada, terus Eropa belum tahu, tapi kira-kira itulah. Nanti tolong komen di bawah ya, saya kemungkinan ganti, saya swap dialnya dari yang sini saya masukkan ke sini, tapi ini karena ini Panda bagus banget sih memang, nanti coba di